Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai 13. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun memberitahukan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu Tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pegawai istana itu. Kami menceritakan mimpi kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, 2 tahun setelah Yusuf berbuat baik kepada tukang minuman itu, tukang minuman itu pun karena tidak mimpi, karena dia punya pengalaman mimpi, dan mimpinya itu ditafsirkan oleh Yusuf, tanda petik, oleh Allah melalui Yusuf, dan mimpinya itu persis artinya seperti yang dimaksud Allah yang diucapkan oleh Yusuf. Juru minuman baru ingat setelah 2 tahun. Baik mengingat kesalahan yang lalu dan memperbaiki itu baru seperti itu. Sehingga Yusuf nantinya dipanggil. Jadi pelajaran kita yang pertama, baik kalau ingat kesalahan kemudian memperbaikinya walaupun terlalu lama ya 2 tahun. Yang kedua, bahwa kebaikan
akhirnya akan menerima hasilnya, walaupun lama. Ini memerlukan waktu 2 tahun baru diingat. Di ayat terakhir dari pasal sebelumnya mengatakan Yusuf dilupakan, tapi 2 tahun kemudian diingat. Inilah yang kita percayai sebagai waktu Tuhan, itu waktu yang tepat, berbeda dengan waktu yang kita harapkan mungkin. Jadi mari kita terus berbuat baik. Mari kita juga kalau berbuat salah ingat, lalu memperbaiki. Sampai dengan maaf dan memperbaiki. Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini seperti itu. Mari kita berdoa untuk terus bisa berbuat baik, untuk menyadari kesalahan dan memperbaikinya, dan percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kita saudara, buat saudara dan saya terbaik untuk kita semua. Itu waktu yang tepat yang diberikan Tuhan. Mari kita menunggu waktu itu. Jangan tergesa-gesa, tapi juga jangan pelan-pelan. Kita berharap-harap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang kami dapat pada pagi hari ini, bahwa kebaikan pada akhirnya mengalami hasilnya, bahwa kesalahan perlu disadari dan perlu diperbaiki. Tentu saja dengan pertobatan kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Tuhan, berikanlah kami kesadaran menunggu waktu Tuhan untuk hal-hal yang terbaik bagi kami, hanya untuk kemuliaan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.